Hmm. Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada sore kali ini di acara webinar pelatihan membuat aplikasi Android sederhana untuk pembelajaran. Eh, Selawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta Allahumma salli wa keluarganya sallim wa barik alaih. dan juga sahabatnya yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Eh, untuk mempersingkat waktu, maaf sebelumnya, sebelum acara kita mulai, marilah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Terima kasih atas doanya. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan terlebih dahulu kurikulum vitae untuk pemateri kali ini, yaitu Bapak Muhammad Linur Huda. Beliau lahir di Bojonegoro tanggal 12 Juli 1992. Beliau statusnya adalah menikah, beragama Islam, alamatnya di Desa Sogowaren, maaf Songowaren, Kecamatan Belulu, Kabupaten Lamongan. Beliau pendidikan formalnya pada tahun 1996 di RA Pohwates. Di tahun 1998 beliau sekolah di MI 1 Pohwates. 2024 beliau sekolah di MTS I Attawin Talun. Tahun 2007 beliau sekolah di MA Attawin Talun. 2010 beliau melanjutkan ke program sarjana pendidikan sejarah Universitas Negeri Malang. Di tahun 2017 beliau melanjutkan program pendidikan profesi guru atau PPG, pendidikan non formal, yaitu pertama peserta training of secret of success di Universitas Negeri Malang tahun 2010. Yang kedua, peserta diskusi buku Tan Malaka, Gerakan Kiri dan Revolusi Indonesia Jilid 3 pada bulan Maret 1947 di Disingkat oh, dipersingkat. Oh, baik, maaf, maaf. Eh, terus Pasti tuh beliau disuruh juga peserta positin forum jenengan. silaturahmi bidik misi nasional di Jakarta tahun 2015. Terus beliau juga ketua pelaksana seminar Kota Malang dengan judul Kajian Drainase dan Ekologis Drainase Kota Malang di zaman kolonial hingga zaman kontemporer. Selain itu, pengalaman praktek pembelajaran atau mengajar lapangan, beliau juga mengajar di Bimbel Nurul Fikri Malang tahun 2012 sampai 2014. Beliau juga mengajar sejarah di MA Al UMM Kota Malang tahun 2018 sampai 2019. Dan terakhir, beliau mengajar bimbingan Al-Quran di SD 1 Songowaren sampai sekarang, dari 2023 sampai sekarang. Untuk pengalaman organisasinya, beliau 2008 mengikuti organisasi pengembang bakat pasukan khusus Pramuka MAI Attawir Bojonegoro. Jabatannya sebagai kepala divisi. Terus 2010 beliau juga jadi pengurus bidang moral dan spiritual kerohanian asrama mahasiswa putri UM Malang pada periode 2010-2011. Jabatannya sebagai anggota Rohis. Di tahun 2012 beliau menjadi pengurus Pondok Pesantren Anwarul Huda Karangbesuki Kota Malang. Di tahun 2019 beliau jadi pembina OSIS di SMA N1 Blulu, dan di tahun 2021 beliau jadi Katib Pengurus Santing NU Songowaren. Dan tahun 2023
sampai 2025 beliau menjadi Wakil Ketua 4 Pengurus PAC GP Ansor Bluluk. Ya, demikian kurikulum vitae dari pemateri kita untuk kali ini. Eh, untuk pemateri dipersilakan menyampaikan materi yang akan disampaikan. Terima kasih. Dari saya moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo, bisa didengar suara saya? Bisa Pak, bisa. Oke. Karya saya izin untuk membagikan apa namanya layar. Siap. Ya. Mana nih? Jadi untuk bapak-bapak, ini mohon maaf nih. Saya dari teringat pengalaman waktu di pondok pesantren, di mana hampir seluruh teman-teman saya ini berbahasa Madura semua. Saya sendiri yang berbahasa Jawa, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Pak. Jadi kadang-kadang agak tak ngerti titik-titik yang biasanya gitu. Nanti belajar Pak. Tenang Pak. Dulu sempat Sampaikan bisa yang bahasa ngerti-ngerti aja. dulu sempat belajar bahasa Aceh hampir bisa, kemudian karena harus diberangkatkan ke bahasa Madura banyak, tapi ketika dia diberangkatkan ke Aceh wilayah Gam, saya lupa bahasa Acehnya, bahasa Jawanya karena tertutup sama bahasa apa? Bahasa Aceh, gitu ya. Ini bapak-bapak, sebetulnya ini mau saya sampaikan bentuk dari aplikasi yang ringkas ini sebetulnya. Mungkin jenengan hanya butuh waktu 5 menit untuk membuat aplikasi yang biasanya untuk sampai ini sudah saya buat sampai 2 tahun dan alhamdulillah tidak ada masalah. Jadi yang di sini di depan jenengan di layar ini adalah namanya kodular ya. Jadi kalau jenengan bersedia monggo diikuti karena ini agak sedikit limit tapi insya Allah ini sudah saya ringkas-ringkasnya agar nanti bisa kita isi bareng-bareng. Ya, eh, boleh minta itu Pak, apa namanya? Akses untuk membagikan aplikasi ke teman-teman di grup WA. Nanti ya. Nah, sebentar ini namanya Kodular, jadi salah satu penyedia pembuatan aplikasi HP yang menurut saya paling di antara yang lain-lain ada app creator, ada macam-macamnya. Ini yang paling detail eh, tampilannya, yang paling apa ya istilahnya, yang paling kelihatan paling jelimet, tetapi paling enak untuk dibuat ketika kita menggunakan laptop, baik laptop yang apa ya, yang kaleng-kaleng ataupun yang nggak kaleng-kaleng, atau laptop yang harganya murahan sampai yang mahal pun ketika kodular itu sangat mudah digunakan. Nah, asalkan sama satu ya ada internetnya gitu aja. Ya, ya ini pertampilannya seperti ini, tampilan kodular seperti ini. Nah, yang ingin saya kenalkan ke jenengan adalah salah satu bentuk kerjasama saya kemarin dengan teman-teman sejarah dari Jakarta Selatan. Jadi aplikasinya tampilannya seperti ini Bapak. Jadi di Kodular itu tampilannya adalah ada palet, ada viewer, ada komponen, dan ada desain atau blok. Nah, nanti jenengan tidak akan saya ajarin ini semua karena ini terlalu jelimet untuk teman-teman untuk dia pelajari oleh awam. Bahkan saya pun kadang-kadang sering kali lupa ini untuk apa ya gitu ya. Karena ini terlalu ruwet untuk kita pelajari hanya untuk waktu 30 menit atau 1 jam. Saya kemarin dulu ada pelatihan dari teman-teman Sumatera Utara itu 1 minggu itu hanya membuat aplikasi satu aja. Tapi kalau dengan jenengan, insya Allah nanti kita kupas tuntas beserta isi-isinya sama jeroannya sehingga jenengan mungkin hanya menyiapkan beberapa hal untuk menjadi aplikasinya seperti yang saya gunakan di sekolah saya. Jadi aplikasi ini saya kembali lagi itu hanya pengantar. Untuk kali itu izinkan saya untuk menjelaskan secara detail agar bisa digunakan jenengan-jenengan semua ketika berada di sekolah. Siap ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, aplikasi ini adalah aplikasi berbasis Google. Jadi nanti jenengan kalau memungkinkan mohon untuk di pertemuan selanjutnya atau kesempatan selanjutnya mohon untuk menyediakan
akun Google yang bukan Belajar ID. Karena akun Belajar ID di aplikasi ini tidak bisa digunakan. Ya, bisa dipahami ya, Bisa, Bapak? Pak, bisa. Bisa Pak, bisa Pak. Bisa, Bisa. bisa ya. Jadi nanti yang kita perlukan adalah akun Google yang bisa, yang bukan akun belajar. Siap. Setelah itu, ya rumahnya sudah saya siapkan seperti ini yang berada di layar katen jeneng ini. Rumahnya sudah saya siapkan. Pak, ini logonya bisa dirubah nggak? Bisa, sangat amat bisa. Kalau tampilan pertama ini, nanti tampilan keduanya token mapel. Jadi anak-anak yang mengerjakan ini, mengerjakan ujian. Jadi ini saya jelaskan aplikasi ini untuk ujian, baik untuk ujian tengah semester, ujian akhir semester. Yang jelas ini kalau jenengan nanti gunakan di sekolah, jenengan tidak perlu lagi membayar ke pengembang karena jenengan termasuk pengembangnya. Bisa dipahami ya? Siap. Pak, Ya. tokennya nanti gimana ketika masuk ujian? Tokennya jenengan buat sendiri. Nanti saya tunjukkan caranya, nanti saya tunjukkan bentuknya seperti apa. Nanti kita belajar bareng-bareng. Ini ya, ketika token ini biasanya saya taruh token ini di kartu ujiannya anak-anak. Bukan. Biasanya token ini saya bagikan ke anak-anak ketika mereka sudah masuk ke kelas atau masuk ke ruang ujian. Dan jika nanti tokennya benar, maka mereka akan masuk ke masuk ke Google Form yang sudah kita siapkan. Nah, di tampilan Google Form akan seperti ini. Jadi ada logonya sekolahnya jenengan, sistem ujian, terus ini ada kata timer ya Bapak ya. Ya, timer ini adalah nanti bisa kita setting berapa menitnya, berapa waktunya. Jadi ketika waktunya sudah habis, maka ujian ini nanti akan tertutup dengan sendirinya atau tertutup dengan otomatis. Nah, sampai sini mungkin ada pertanyaan atau mungkin masih bingung? Lanjut. Ini versi online ya? Iya, Bapak. Masih bingung, Pak, masih bingung. Oh ya, saya ulang lagi ya. Jadi ini aplikasi ini ada aplikasi ujian yang menggunakan data Google Form. Ya, jadi aplikasi ujian yang menggunakan Google Form. Cuma berbeda dengan aplikasi ujian lainnya. Aplikasi ini kalau jenengan nanti bisa membuat, saya nanti insya Allah akan saya pandu untuk mengisinya. Itu jenengan tidak usah bergantung pada developer atau pengembang aplikasi di luar sana untuk ujian. Nah, kalau jenengan biasanya pakai Google Form, itu kan otomatis kan kadang anak-anak bisa membuka layar yang lain, ya, atau mungkin bisa membuka AI atau ChatGPT untuk apa namanya, untuk mencari jawabannya. Ya, tapi kalau ini otomatis itu semua tidak akan terjadi karena sudah kita protect di aplikasi ini untuk tidak bisa membuka aplikasi lain. Jika bisa membuka aplikasi lain, maka akan muncul peringatan. Dan peringatan ketiga, nanti otomatis soal Google Form yang telah ada di aplikasi ini akan tertutup dan anak harus mengerjakan dari awal lagi. Jadi pahami, Bapak-Bapak? Lanjut, bisa Pak? Lanjut, bisa ya. Pak, untuk mengerjakan ini, untuk di aplikasi ini ada 3 screen. Ada screen 1, pembukaan, token mapel ini nanti semacam password. Jadi kalau anak tidak tahu passwordnya, tidak akan benar bisa mengerjakan di soal Google Form yang sudah kita siapkan, yang telah jenengan siapkan. Dan yang terakhir adalah web view exam. Ini nanti berisi tentang pengaturan timer. Ya, Pak, apakah rumit? Tidak. Saya kemarin belajar ini hanya 10 menit. Hanya 10 menit. Kenapa? Karena nanti akan saya tunjukkan titik-titik mana yang harus jenengan rubah, titik-titik mana yang tidak boleh dirubah. Hanya itu aja. Sampai titik ini bisa dipahami, Bapak-Bapak? Bisa. Mohon maaf, Bisa. Pak. Apa? Mohon maaf. Ini kan kita mau belajar pembuatan, Bapak. Iya. Ini kan cuma pengenalan tentang Ya. aplikasi, Bapak. Ya, ini Itu masih pengantar nih, Bang. Ntar dulu, nanti Kenapa? pembuatannya. Ya, Oh, terus ini masih iya, pengantar dulu. Iya, maksud saya itu nggak apa-apa kita bukan buat semacam ujian ini, tapi pembuatan aplikasi lain yang sederhana untuk siswa seperti itu. Oh, gitu.
Kalau Iya. seperti itu, monggo. Jadi, tapi gimana cara enaknya? Biar nanti saya juga tahu. Oke, gini aja. Kalau emang jenengan pengen seperti itu, ya Pak, habis ini akan saya tunjukkan ke jenengan. Ya, bisa Atau dipahami ya? maaf Siap. Pak, mungkin ini aja dulu lanjutin Hmm. biar sampai selesai baru nanti ke yang lain gitu ya. Oh gitu ya. Satu-satu Bang, satu-satu aja dulu. Ya, betul. Satu-satu ya, Satu-satu dulu biar ya. sampai selesai ya. Habis itu, setelah itu, eh, ini kan tampilannya. Nah, tampilannya seperti ini, tetapi aplikasi itu selain tampilan, kan ada juga kalau mungkin kita dulu pernah belajar coding atau script bagi teman-teman SMK, apakah di aplikasi ini ada scriptnya? Ada. Nah, saya bukakan blog ikan di sini desainer ya Pak ya. Di sini ada blog. Nah, ini adalah bahasa pemrogramannya. Jelimet, iya, tapi insya Allah nanti ketika kita belajar 5-10 menit aja, insya Allah jenengan semua bisa membuat aplikasi yang serupa. Ya. Jadi nanti akan saya berikan template-nya ke jenengan. Jadi jenengan tinggal merubah beberapa titik-titik tertentu sehingga nanti tetap jenengan bisa terapkan di sebelah jenengan. Ini apa namanya? Ini adalah sekedar tampilannya. Sampai di sini mungkin bapak-bapak ada yang ingin ditanyakan? Sementara gak ada, Pak. Oke, mungkin Iya. bapak-bapak kalau nggak ada, mungkin bapak-bapak semua bisa buka di laptopnya masing-masing, klik Kodular AI, ya, klik Kodular AI. Ini bisa melalui HP, Pak ya. Bisa menggunakan HP, cuma ketika menggunakan HP rawan itu Pak, rawan apa? Rawan apa namanya? Rawan tertukar. Bisa, tapi cuma ya kadang-kadang karena HP itu yang kecil-kecil tulisannya sehingga banyak sekali di antara teman-teman kita yang kemarin praktek itu tertukar atau tergeser. Jadi kalau mungkin hanya masuk ke Kodula dulu mungkin bisa ya. Sementara kita latihan buka Kodula dulu dan mungkin kesempatan selanjutnya mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu bisa menyiapkan laptopnya. Nggak perlu laptop yang besar atau yang speknya tinggi. Kemarin saya buat itu pakai Axio tahun 2010 masih bisa. Yang penting Izin punya, bertanya, Pak. ya boleh. Kalau pakai Chromebook bisa enggak? Chromebook bisa, Bisa. bisa. Oh, siap, siap. Pokoknya ada koneksi internetnya, bahkan HP pun bisa ya. Nah ini silakan aja buka Kodula. Ya, ntar ya saya tak keluar bentar, saya mau ambil cas laptop. Halo? Iya, Pak. Ya, Silakan, Pak. silakan ya. Saya tak masuk ke bagi orang awam dulu. Jadi kita masuk ke Kodula dulu. Jadi Kodular OI, kita klik home, ya tandanya insya Allah hanya Kodular ini satu ini. Belum tampil, Pak. Kemudian Halo, belum apa? tampil. Tidak Belum. tampil. Ya, sudah. Belum. Masih tetap, Pak. Ya, Kodular masih seperti ini ya. Silakan Kodularnya. Masih Jadi klik. tampilan yang pertama ditampilkan itu? Oh, masih pertama? Ya, Iya, Mas. Pak. Belum. Oh Mungkin iya iya iya.
Mungkin yang saya ya. Masuk baru pertama Bisa. Belum buka. berubah. Oh ya belum berubah ya. Nah, saya carikan mana tadi nih ya. Hmm, Ini nih. Ini nih. Mungkin Ya, di ya ini nih apa ya salah saya. Ya. Nah, betul, Pak. Oh, tuh. Ya, kita klik kodular OI. Nah, nanti yang pertama Kebetulan. ya. Kodular pertama silakan dibuka Bapak Ibu. Jadi kita masuk dulu, nanti setelah ini masuk akan saya bagikan apa? Template-nya sehingga kita bisa ngedit bareng sama-sama. Ya, Bapak Ibu? Ya, sudah, Bapak. Sudah ya. Kodular home. Setelah masuk kodular home, dengan klik yang paling ujung atas kanan, Create Apps, ya, warna merah. Ini Create Apps. Mana itu Pak? Ada kelihatan. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Maaf Pak, Kelihatan, Pak, pelan-pelan kelihatan, ya. Pak. Ya, Iya. pelan-pelan. Saya akan pelan-pelan. Saya akan terbang sangat pelan. Sudah? Belum. Belum. Sabar. Masih loading Pak, maaf, Tadi. belum. Nggak apa-apa. Abang yang pakai HP juga bisa ini. Sama tampilannya kodular.io gitu ya. Pak Nasirullah, apa saya boleh diperbolehkan untuk upload template ke mana ke grup WA? Boleh, 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 Pak. Pak. Silakan, Pak, Boleh. Ya, lanjut, Pak. saya download saya tak apa sudah? Monggo Pak Nasir jenengan share AI yang sudah saya berikan ke jenengan. Example Bisma Linur AI. Ya, iya, Pak. Iya, AI atau apa itu ya? Ya baru saya kirimkan ke Pak Nasir. Oke, siap, Example. siap. Sampai Anda masuk di grup Klik Siber, Pak? Apa? Sampai Anda masuk di Klik Siber, enggak? Masuk tapi tidak sebagai admin karena hanya admin yang boleh mengupload. Oh, iya, ya Allah. Ya, tadi saya sempat mau share sesuatu tapi oh iya Mas Bentar, begitu ini masuk ke grup sudah saya, Pak, sudah. saya Tadi mendingan share. tutup sama Bang Hasim. Itu sudah. Sudah, Pak. Sudah ya. Ya, masuk Nah, sudah. nah, Atau saya kirim di grup ini juga, di apa? ya, Di chat ya. Di chat ya aja, chat Pak. aja, di chat Bener. aja ya. Di chat. Saya sudah lama nggak berkutik sama Zoom, Mbak. Ya, agak sedikit lupa-lupa beberapa Mau di chat nggak fitur-fitur. bisa ya? Nggak bisa. Jadi ya memang di itu di cyber ya. Nggak bisa. Nggak apa-apa di grup aja, di grup Klik Siber itu sudah, Pak. Jenengan aja Pak, nggak apa-apa. Nggak bisa di sini, Pak. Oh Message gitu. saja. Ya. Oh, gitu. Ini online hanya admin Pak yang bisa ngirim. Oh sudah kirim Mas Nasrullah. Maaf Pak, saya baru gabung di WA Group. Oh ya nggak apa-apa. Maaf Tapi Pak, bisa linknya dikirim ulang. Saya baru gabung. Ibu ini kok telat gabung ini? Maaf, saya dari Sulawesi, baru gabung di WA Group. Saya Oh dari iya. Sulawesi Selatan, maaf Pak. Iya, oh, ya, siap. Lanjut. ya lanjut. Ya.
Dari awal lagi, Pak. Ya, bentar ya. Kasihan yang baru datang. Ya, bentar. Ini mau di-download ya, yang dikirim Mbak Nasir ya. Ya, ya, ya. Kan bukan aplikasi berbahaya ini Pak ya. Enggak. Ya, siap ya. Halo. Ini kenapa nih? Oh, PC-nya habis baterainya. Mohon maaf, mohon maaf. Sudah, kita masuk ke kodular IO ya, Bu ya. Bapak Ibu ya. Ya, Oke, saya tunggu 2 menit lagi untuk jenengan-jenengan semua bisa masuk ke kode ke halaman ini. Sudah? Sudah Pak, ya, lanjut sudah, Pak. Pak. Lanjut, Kalau lanjut di ya. Lanjut. kalau Oh, di sudah. Chrome nggak bisa dibuka Pak, yang dikirim tadi itu. Ya, emang itu Tidak tidak bisa dibuka. bisa ada upload deh, Pak. Itu nggak bisa itu hanya bisa dibuka di kodular. Nunggu Bisa di-download. tutorialnya Pak, tunggu Pak. Tunggu ya. Oke, Oke, jangan siap. download dulu, Siap Pak. baru nanti kita Sudah di-download masukkan. Pak. Sudah download ya, wis. Kita create AP ya. AP kita ini pengenalan dulu. Minimal hari ini jenengan bisa upload template sama merubah logo, minimal itu dulu. Besok kita Ya, akan sip. belajar. Besok sebelum materi jam sekarang kalau mungkin memungkinkan jenengan siapkan apa namanya? Google Form, apapun Ya, itu jenisnya, sama Google Sheet atau yang Google Spreadsheet yang kayak Excel tapi versinya ya, Google gitu ya. ya, Oke, biar disiapkan sudah besok. ya Bapak Ibu ya. Ya besok langsung ada besok. Insya Allah ini kemarin waktu ketemu se-Jawa Timur Bapak para waka kurikulum khususnya, ini banyak yang buru Pak. Cuma waktu itu karena materinya bukan tentang ujian, akhirnya ya hanya beberapa orang yang sudah bisa praktek di sekolahnya masing-masing. Oke, nah kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Ya, Create lanjut. apps, kita create apps. Nah, pasti akan muncul seperti ini, layar seperti ini. Sudah muncul layar seperti ini Bapak Ibu? Sudah, Ya, sudah Pak. Nah, klik paling bawah, logo Sudah Pak. Google. Nah, klik paling bawah logo Google, otomatis nanti ya nanti akan muncul seperti ini, akan muncul Muhammad Indonesia gitu ya. Klik logo Google, saya ulang lagi, lalu apa deh? klik logo Google, nah kemudian pilih Apa Google, deh? gimana? Belajar ID ya. Ya belajar aja nggak apa-apa kalau ini, asalkan nanti besok Google Form-nya sama Google Spreadsheet-nya bukan Google ID. Apa nah? Sudah Bapak Ibu? Sudah Ini Pak. berbayar ya Bapak? Gimana? Ini berbayar ya? Gratis. Oh, ini nggak berbayar, ini gratis. Gratis, 100% gratis. Siap, Tis. siap. Siap. Kalau pakai Gmail boleh Pak. Boleh. Boleh, Boleh, Pak. pakai Bisa, Pak. Gmail Bisa. apa? Boleh Gmail, apapun boleh. Kalau bisa Gmail memang Gmail boleh yang guru SMA belajar ID, boleh yang biasa. Untuk yang ini boleh apapun. Cuma untuk yang besok ketika mengisi dalamnya aplikasi ini yang nggak boleh pakai Google nggak boleh pakai akun SMA belajar ID. Gitu ya. Bisa dipahami? Oke. Sudah, kita masuk ya Bapak Ibu ya. Klik continue saja. Ini. Masalah. Nah. Kemarin bisa, sekarang nggak bisa. Bentar ya Bapak Ibu ya. Oh, bisa. Oh, baik. Ada yang error berarti. Bentar ya Bapak Ibu ya. Sudah muncul Bapak Ibu.
Kalau yang pakai ini tuh, yang pakai akun selain apa belajar ID. Ini Sudah kemarin Pak, belajar ini apa? langsung impor ini sudah. Langsung bisa impor. Ya, Iya, ada Ya create wes. create project sama import project. Ya berarti impor project Bapak Ibu. Ya. Mana dah? Ini Ayo. mau lanjut import project apa create project ya? import. Diimport Pak. Diimport nanti masukkan yang di-download barusan yang dikirim oleh Pak Nasir. Nanti akan muncul beberapa list Pak untuk pengerjaannya, untuk materinya. Siap, Pak. Siap. Terima kasih. Sama-sama Pak. Butuh beberapa waktu, mohon bersabar di situ. Get the most of modular upgrade to get a premium. Autoris ya. Ya, Iya, iya, otoris Pak. itu. Autoris. Ya, otoris. Turis. Import. Langsung import Pak. Import Import project. project. Ini upgrade to modular premium close ya? Close. Para pejan next lah, Pak. Next. Ini tampilannya mirip Made app inverter, Pak. Mm-mm. Modular, Pak. Ya, Thank you, sama. Pak. Cek cek halo. Mohon maaf Bapak Ibu. Tadi Maupun Pak Lino. kabelnya. Sudah sampai mana tadi jenengan? Sampai masuk ke Upgrade ke premium, Pak. Jangan upgrade upload. ke premium, jangan. Jangan ya. Di close saja ya. Siap, siap, close. Yang plus saja. Pokoknya dicari yang apa ya yang Gratis. paling murah yang gratis gitu ya. Gitu ya. Mana? Nah, ini Pak, di sini kalau jenengan sudah terbuka ada import project. Nah, ini jenengan cari choose file, cari yang apa namanya? Yang Dari tadi, Pak. download yang AI tadi. Ya, Udah open gitu aja. siap. Down. Open. Saya cancel karena di sini sudah ada. Nah, Sudah ada. sampai di sini Bapak Ibu ya. Sampai di sini dulu. Saya sampai sini dulu ada pertanyaan? Next apa close? Next. Close. Close, Pak. Close, bener. Terus, Salah. terus. Kalau next mau berbayar. Ya, benar. Maaf. Berbayar gratis ini. Ya. Habis itu Bapak Ibu di sini kan ada logo-logo. Ya. Cara gantinya di mana? Ini pastikan di screen satu dulu. Kemudian klik logonya. Ketika dengan klik logonya di sini, otomatis di sini ada kata image. Ya. Cara gantinya image-nya gimana? Klik lagi di bawah di sampingnya. Klik picture. Di sini kan ada kata picture. Nah, ini tinggal ganti saja. Gantinya di upload file. Klik. Gambarnya diklik. Nanti di bawahnya sampingnya ada image yang tepat yang ditandai tebal. Nanti di sampingnya terus
ada kan ini kalau di aplikasi saya ada kata sudo, jenengan cara gantinya gini ya, upload file. Ya, upload file. Nah, jenengan tinggal upload ASIS. Ya, di sini ada upload to premium nggak usah. Ini mahal ini. Nah, upload premium. Nanti tinggal nyari gambar yang jenengan sudah tentukan. Atau kalau di sini saya Langsung gitu. drag drop juga bisa ya Pak ya? Ya, langsung drag drop juga bisa. Tetapi ya biasanya saya menjauhi drop karena takutnya biasanya Pak beberapa kalau yang di masa yang 2 tahun yang lalu ini agak berbahaya. Tapi untuk yang sekarang kayaknya sudah nggak masalah. Ya. Jadi nanti seperti itu kita aja dulu Pak pertanyaannya. Jadi Pak besok modelnya seperti apa? Kayaknya jenengan-jenengan kita harus prepare besok karena ini hanya pengenalan saja. Kalau bentuknya seperti ini Bapak, saya tunjukkan miliknya saya dulu. Mana ya? Kontrol. Kalau ini yang sudah saya buat. Nah, ini. Besok kita akan buat isinya laptop itu seperti apa. Ya ini tadi siang saya membuat pecah layar, share layar antara HP sama laptop, tapi tiba-tiba ini nggak bisa. Jadi nanti Bapak Ibu kita besok atau mungkin sekarang kita membuat seperti ini. Jadi nanti ada mapel, saya besarkan dulu. Jadi ada mapel, kelihatan Bapak Ibu ya? Mohon maaf. Kelihatan. Kelihatan ya, mapel, kelas, sesi, token, durasi, hari, sama link soal. Jadi yang paling penting nanti adalah mapel, nama mapelnya harus kita. Cara mindahnya Google Form ini nanti di aplikasi, cukup di sini aja Bapak Ibu. Lihat. Yang paling atas nih, lihat Bapak Ibu jelas ya. Setelah kata spreadsheet, garis miring D, garis miring, itu di copy. Sampai garis miring selanjutnya. Kata kunci inilah yang nanti akan kita masukkan ke aplikasi yang sudah saya bagikan tadi, sehingga ini nanti bisa terbaca oleh aplikasi. Saya ulang lagi ya. Pak, kata kunci mana yang harus kita masukkan ke dalam aplikasi, sehingga nanti aplikasi tersebut terhubung dengan Google Form ini, Google Spreadsheet ini. Cukup ini aja. Kata kuncinya. Ini di copy, dimasukkan ke aplikasi. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Langsung dicontohkan mungkin Pak. Oh, contohkan ya. Contoh ya. Jadi ini di copy, Ctrl C, kita masukkan ke blok. Ini ya, blok. Kemudian kita pilih token mapel. Nah, kita cari yang ada yang sama bentuknya sama Google. Nah, di sini kita masukkan ke sini. Panggil mapel. Ya, saya ulang lagi ya, di token mapel sini ya, cari panggil mapel, ganti di sini, Ctrl V, sudah, hanya itu aja, kata kuncinya ada di sini aja. Setelah itu kita hanya merubah ngutik-ngutik mengotak-atik yang ada di Google Spreadsheet-nya ini. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa Pak. Nah ya. Nah di Google Spreadsheet ini yang wajib ada harus urut dan namanya harus kata-kata besar semua karena sesuai dengan pengaturan di blok modular ini. Mapel, kelas, sesi, token, durasi, hari, dan link soal. Saya jelaskan satu-satu ya. Nah ini mungkin sudah ada sampai dulu. Mapelnya itu berarti mapel ujiannya yang nanti akan ditampilkan. Ya, kelasnya otomatis, sesinya otomatis ada. Token ini yang nanti jadi passwordnya setiap anak bisa masuk ke ujian kita. Dan passwordnya harus huruf, baik huruf kecil, besar,
atau huruf besar kecil, tapi dilarang angka. Karena sampai detik ini kita menjauhi angka karena terlalu rumit untuk kita bagikan ke anak-anak. Tuh, toh di aplikasi yang di sini, di template ini yang saya sediakan kepada jenengan ini juga kita menghindari angka. Sehingga di sini tulis text underscore box 1 karena kita menjauhi angka. Pak, kalau dirubah angka boleh monggo, tapi perubahan record berapa bulan ini tidak memungkinkan untuk memasukkan angka ke dalamnya, ke dalam token yang kita maksud. Durasinya ini adalah berapa menit yang nanti sampai sini paham dulu? Ada pertanyaan sampai di sini sampai token? Lanjut. Tokennya hanya huruf saja ya. Kemudian durasinya adalah berapa menit jenengan nanti apa namanya soal ini dikerjakan. Pak, 2 menit bisa. Jadi nanti di timernya itu hanya muncul 2 menit. Jadi timernya akan menghitung mundur sampai 2 menit, setelah itu keluar. Kemudian hari Senin wajib link soal. Link soal yang ditampilkan ini adalah link soal penuh, Pak. Jadi andai kata kita membuat Google Form. Kita buat Google Form seperti ini. Kirim yang dimasukkan ke Google Sheet ini adalah kirim tapi yang nih Pak, yang di tautan tapi nggak boleh dipersingkat. Jadi harus utuh apa adanya ini. Salin. Sampai sini ada pertanyaan? Paham. Yang dimasukkan adalah link Google Form yang utuh. Dimasukkan ke mana? Ke Google Sheet, Google Spreadsheet yang telah kita buat. Sudah itu aja. Oke, cukup itu dulu Pak Nasirullah. Nanti takutnya banyak-banyak malah nggak masuk nanti. Ngapunten. Itu judul yang 4 dan PTS itu wajib ya? Ini nggak apa-apa. Ini kalau ini memang saya kumpul karena ini kita sudah 4 PTS sudah kita lalui, USP juga, jadi nggak ada masalah kalau Pak ini. Ya, pokoknya selama ininya tidak lengkap, ini nggak bisa kita bagikan ke anak-anak. Kalau mungkin dengan pengen berusaha, akan saya kirimkan ke Pak Adi. Aplikasinya seperti apa akan saya kirimkan ke Pak Adi. Pak Nasirullah maksudnya. Pak Nasir. Siap. Ya, jadi nanti kalau jenengan pengen masuk, saya kasih kunci di sini, jangan yang 4 ya. Ya sudah apa? Kasih saya kunci Nasir gitu ya. Nanti jenengan ketika nanti aplikasi saya bagikan jenengan lewat APK, jenengan izinkan aja untuk install terusnya. Itu beberapa HP ada yang bentuk berbeda. Ya, akan saya bagikan ke jenengan Mohon maaf Bapak, itu ya. nanti akan muncul nilai enggak ya? Apa? Akan muncul nilai enggak? Nilainya tidak di sini Pak, tapi nanti nilainya di Google Form yang lain. Google Form aslinya ya Pak ya. Ya, di form Di Google aslinya. masing-masing. Di Google Form yang masing-masing. Berarti tidak tampil nilai untuk ke siswa itu ya? Tidak akan muncul nilai ke siswa. Ya, kalau settingannya tampil ya harusnya tampil. Ya iya Pak benar. Harus tampilkan tampil. Kalau hanya tampil ini hanya media untuk memprotek Google Sheet, Google Form agar tidak bisa buka-buka yang lain gitu maksudnya. Kayak Exambro. Exambro biasa ya. Kayak buka Exambro tapi untuk Google Form gitu loh. Google Form gitu. Mantap. Anggap ini Exambro-nya Google Form ini. Iya benar. Exambro versi yang gratisan gitu. Iya. Tapi kalau di Exambro kan anak-anak masih bisa layar bola itu ada layar tampilan layar timbul itu masih. Kalau ini insya Allah sudah kita kunci Pak. Kecuali kalau HP-nya anak-anak semakin canggih ya itu kita perlu perbaikan juga karena ini sempat kemarin kan memang anak-anak yang dari Lamongan itu kan memang sekolah dekat hutan Pak, tapi anak-anaknya itu sangat melek teknologi, sangat amat melek teknologi sehingga dulu itu waktu COVID itu anak-anak itu sudah bisa membobol Google Form yang kita berikan ke anak-anak. Sehingga dari situlah saya selaku guru sejarah. Jadi ngapunten saya bukan guru IT, Pak. Saya bukan guru IT, tapi saya punya ketertarikan di IT dan alhamdulillah saya dulu juga guru SMK 1 Panjen. Jadi alhamdulillah
didekatkan sama Allah dengan orang-orang IT, sehingga ini bisa saya share ke jenengan. Seperti itu ya Bapak ya. Ya, mungkin lanjut aja Pak. Nanti kan ada rekamannya nih. Nanti Oh gitu rekamannya ya. bisa Ada teman-teman. rekamannya ya. Ya, Mm-mm. Oke. Sampai sini Bapak-bapak. Ini kalau ini hanya nggak perlu rekaman juga, Pak. Sebenarnya anak teman-teman harus belajar membuat juga, biar apa? Biar apa namanya? Biar ya lebih bisa menggigit ya. gitu. Nah, saya kalau ini hanya melihat aja tanpa praktek, mungkin biasanya kan teman-teman yang di lapangan ketika membuat itu loh, kok muncul kayak gini, saya harus ngapain gitu kan. Terus kalau seperti ini saya harus ngapain? Biasanya saya sendiri sama teman-teman di beberapa daerah juga sambil share. Apa tiba-tiba share apa? Share screen. Apa misalkan ketika ketemu dengan seperti ini gitu. Karena yang jelas ada beberapa kendala khususnya di ketika ngisi ini. Makanya nanti Eh, iya ya. di Ini sini kita formatnya nih Google Sheet-nya udah gini Pak. Mapel gini ya sudah gini. ya ini memang ini harus ini format yang nggak boleh dirubah-rubah. Ya, ini terus ini PAT ini persis Oh gini. ini PAT ini kan tapi kan tidak diisi token Pak, jadi dia tidak akan muncul. Jadi selama ini tidak dikasih token, maka tidak akan muncul di aplikasi tersebut. Hmm. Jadi andai kata token gimana ya kalau nanti enak kalau sambil praktek Pak ini. Terus Sambil IMG ini praktek apa nih Pak? apa? Link IMG ini. Link IMG ini adalah tampilan apa? Tampilan ikonnya Pak. Coba ya saya share bentuk contohnya. Oh, oh ikannya yang Ikonnya Maple. itu deh ya. Nah, ikonnya Maple. Di sebelah Ikonnya mana nanti Maple. tampilnya itu? Bukan yang tampil yang awal itu, bukan. Bukan. Jadi kalau kita bisa sharing oke, namanya laptop HP saya bisa enak. Bangsa. Tapi karena nggak bisa ya, saya bagikan secara manual saja. Lah itu. Berapa jam 4? Mohon maaf Bapak, ini bisa buat game juga ya di Kodular ini. Bisa. Bisa ya? Bisa. Cuma untuk game sementara saya masih belajar Pak untuk game. Kalau kemarin sempat kita waktu saya latihan pertama itu sempat buat kalkulator Pak. Buat kalkulator ini yang sedang saya kembangkan sama teman-teman itu adalah jadi ini kan hanya ujian saja ya. Kita kemarin masukkan kehadiran guru, kehadiran siswa, jurnal mengajar, jurnal pelajaran yang di siswa, dan itu bisa diakses oleh kepala sekolah, bisa diakses oleh orang tua, bisa diakses oleh guru-gurunya sendiri. Jadi kayak apa ya? Aplikasi satu pintu untuk semuanya gitu, Pak. Jadi Itu semua kan kebutuhan ya. guru termasuk share pelajaran, share apa namanya, nge-share jadwal pelajaran, baik pelajaran kelas, pelajaran masing-masing guru maupun jadwal secara umum itu bisa di-share di aplikasi. Ini sedang Ini butuh database enggak Pak ya? database-nya berbasis ini Google Spreadsheet. Oh, Ini hanya bentuk simple dari bentuk ribet yang lainnya, simpelnya saja. Tapi ini sedang kita kembangkan dan kemarin sempat bisa berhasil. Cuma waktu itu ada perubahan di Kodular dan perubahan di sistem di Android-nya anak-anak kan semakin hari semakin canggih ya Pak ya. Jadi Android-nya semakin tinggi itu sehingga kita sedang penyesuaian untuk ke tahap itu khususnya untuk HP-HP yang baru. Tapi ngapunten Bapak dan Ibu guru, aplikasi ini untuk Android. Jadi yang mohon maaf yang iPhone kita nggak teman. Kita nggak teman karena ini yang khusus untuk Android yang sifatnya open source. Bisa diinstal di Chromebook nggak Pak? Bapak? Kalau install Chromebook saya belum mencoba, tapi secara teori mestinya bisa. Iya. Secara teori mestinya bisa. Cuma ini Chromebook yang kemarin sampai ke kita itu nggak tahu ya kualitasnya kok seperti itu. Jadi waktu saya kemarin sempat install awal kok langsung
stand out gitu ya. Tapi mungkin di tempat-tempat lain dengan Chromebook yang mungkin lebih baik, mungkin seharusnya bisa. Ya, saya bagikan ke Pak siapa ini. Bentar ya. Saya kembali ke Kodular lagi. Ya, kalau sudah andai kata ini sudah terisi ya Pak, spesifiknya ini aja sudah. Yang penting kembali lagi ya Pak ya. Di project ini di token Mapel khususnya di blog ini setelah diisi, ini sudah bisa kita berikan ke anak-anak, diekspor menjadi Android app atau APK. Nah, kalau Android APK akan muncul seperti ini. Ya. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Cara tidak ada pertanyaan, cuma mau ngupload logo belum Aplikasi bisa. Apa? itu aplikasi bisa diupload ke Play Store juga, Bapak? Bisa. Kalau di Play Store kemarin sempat membayar 400.000. Waktu itu 300.000 waktu itu. Terus karena waktu itu kan di Jawa Timur kemarin ada itu Pak, khususnya di Lamongan kan digoreng sama media. Kalau ada penarikan uang apa ya, istilahnya pembayaran apa itulah, sehingga dari uang dari komunitas, uang dari anak-anak tarikan apa itu tidak ada uang apa, uang SPP lah katanya gitu. Saya kurang begitu paham juga karena saya berada di pengembangan, belum sempat tanya-tanya. Ada kendala di keuangan lah intinya itu. Kita media sekolah SMA Lamongan kan digoreng sama media terkait pungutan liar. Sehingga waktu itu kita tidak sempat update lagi ke Play Store, kita langsung bagikan ke anak-anak dalam bentuk APK. Ini masih APK. Iya, dalam bentuk APK. Jadi awalnya memang ketika aplikasi ini diinstal kayaknya berbahaya gitu bagi HP, ada alat gitu. Tapi nggak apa-apa, ini kan buatan kita sendiri dan kita tahu kalau kita yang buat insya Allah aman. Kalau APK yang lain mungkin berbeda, tapi karena ini APK-nya yang jenengan buat sendiri, terus dari saya sudah membuktikan juga aman, ya nggak apa-apa, diinstal aja langsung sampai ending. Ini proses APK ini, Pak? Ya, ini proses ekspornya. Ini agak lama karena saya harus juga sama Zoom, otomatis ya agak berat di installnya. Ya. Ini biasanya kalau tidak mau dengan menggunakan Zoom, ini mungkin hanya berapa menit, 2 menitan lah. Cepat banget. Karena ini ketika jadi APK tidak sampai 10 MB, Bapak. Ini hanya 5,2 MB. Bahkan lebih kecil daripada fotonya kita gitu. Iya, benar. Cuma ya itu, biasanya saya peringatkan pada anak-anak, mohon ketika install aplikasi ini jangan pernah buka aplikasi atau situs porno. Karena ini akan otomatis akan situs porno kan biasanya kan membawa bug, membawa virus yang kadang-kadang tidak diketahui. Nah, di sini ini nanti ketika masuk akan mendal, akan mundur. Jadi satu yang saya peringatkan anak-anak, jangan buka aplikasi aneh-aneh, jangan buka situs aneh-aneh atau porno. Yang kedua, kalau nggak bisa diinstal, biasanya pengaruhnya karena HP itu terlalu penuh dengan aplikasi-aplikasi seperti game. Ya, kita tahu sendiri anak kita gamenya Mobile Legends, app apa itu. Ketika ujian saya berikan di uninstall dulu, dihapus dulu, install aplikasi ini, baru ketika sudah install aplikasi ini berjalan, monggo kalau mau install game. Jadi kan tujuannya juga bagus Bapak Ibu, yaitu apa? Ketika ujian, jangan main game dulu, fokus pada ujiannya dulu. Ini masih lama Bapak Ibu, ngapunten ternyata ya, karena efek dari Zoom, saya screen sharing ini sehingga agak berat. Tapi insya Allah saya yakin ketika tidak di Zoom, ini sangat cepat, kurang lebih ya butuh 2-3 menit. Bisa dibanding Bapak Ibu ya. Ini dia juga untuk aplikasi ini apakah harus membutuhkan versi Android berapa gitu, Bapak? Tidak ada. Ini bebas. Bebas. Cuma ya mungkin HP yang terlalu tua agak sedikit lemot. Ya karena sistemnya kan kalau dibandingkan mungkin sebenarnya nggak lemot sih. Cuma karena dibandingkan HP yang lebih tinggi spesifikasinya kelihatannya sangat jauh. Padahal hasilnya juga standar gitu. Tidak membutuhkan
Harus Kita 4 menentukan ke harus atas ya. 4 ke atas enggak. Ini kemarin sempat saya install di HP saya yang jadul yang 2 giga, yang lama yang 2 giga RAM 2 giga bisa. Di Kemarin saya Kodular, di ya, Kodular itu ada pemilihan versi Android juga, Bapak. ada penambahan versi Android. Nah, nanti ketika masih ada nggak ini kebenarannya? Ada penambahan versi Android, tapi saya kemarin kalau mana ada ini ya. Oh, ini masih backing. Kalau ini sudah selesai nanti saya tunjukkan. Ini nggak bisa Oh di iya. stop nih. Hmm. Jadi nanti di sini Pak, di tanda blok kanan sebelah kanan, ini kan ada blok, ada Iya. designer, dan nanti di permainannya ada di sini, perubahannya ada di sini. Cara Oh. merubahnya. Itu nanti merubah ikon utama, ikon awam, merubah namanya. Nanti Mungkin ini sudah bisa kalau versi Androidnya berubah ke yang lebih tinggi, mungkin tampilannya juga lebih bagus apa gimana, ya Bapak? lebih bagus otomatis. Oh, lebih Tampilan lebih bagus. bagus, tapi ya tetap hanya mungkin lebih terang, lebih gelap gitu aja. Hmm. Jadi tidak sampai merubah yang aneh-aneh, itu nggak sampai. Ya, ini saya tunjukkan pengaturannya dari sini. General ini itu plus non, ya sudah saja. Jadi ini tidak kalau yang di yang pertama yang general ini tidak ada tidak ada bentuknya. Dan tema juga sama, ini temanya tidak ada harus yang seperti apa. Nah, ini versinya. Versi ya, ini Androidnya lah ini. Ini bisa kita turunkan. Nah, kita turunkan. Tapi kan skema tadi kan Androidnya Android 5 ini kan termasuk yang Android lama ya, Pak ya. Betul. Ya, 5 itu lama kan rata-rata Android 11, Android 12 terus sekarang. Ini kita pakai 5 masih bisa. Paling rendah 5. Saya ingat saya kalau 5 itu di space RAM 1 giga nggak salah. Ya, betul, Pak. Jadi sangat sangat ringan lah untuk anak-anak. Monetizing, IP case, dah aja. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi insya Allah mungkin sampai sini dulu. Biar nanti Bapak. besok ketika kita praktek pembuatannya mungkin dari jenengan menyiapkan akun Google yang bukan Belajar ID. Jadi nanti kalau bukan Belajar ID kita ini kita bisa membuat database-nya plus latihan membuat Google Form-nya yang benar. Sebenarnya nggak ada masalah sih, cuma kalau kita pembuatan Google Form ini saya tunjukkan beberapa titik sehingga insya Allah nanti aplikasi atau ujian yang jenengan laksanakan itu bisa lebih maksimal, gitu ya. Mohon maaf sampai sini dulu mungkin. Yang punten mohon maaf apa maturannya ya dulu ya. Sudah lupa apa? Corona. Ngapur anak. Saporana. Saya taunya matur sakelangkong, cepidredin gitu kan. Nah, banjubut. Ngapunten. Karena dulu ya cuma waktu di mondok temannya Madura semua. Yang mending ring di ring Madura. Itu Pak, untuk buat template-nya itu ada enggak modul atau apa gitu? Ini waktu kita kemarin tuh nggak modul Pak, kita hanya berbasis utak-utak sendiri waktu itu. Oh iya. Berbasis utak-utak sendiri, berbasis apa ya? Trial and error sendiri. Jadi ya, wis. Terus kemarin tuh sempat kita join sama grup Kodular Internasional. Grup Kodular Internasional sudah ada. Jadi kalau di YouTube, kalau di YouTube kita kemarin biasanya kita rujukan kita ya sama orang-orang India yang paling banyak ketika ya pengembangan Kodular paling banyak dari orang-orang India. Mungkin itu aja yang mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Iya. Nanti 1 jam. mungkin nanti pengenalan di coding ini Bapak lebih diperjelas karena saya memang buta coding ini tentang if, then, set, to, do ini yang mungkin bisa dijelaskan nanti sedetail mungkin apa kegunaannya gitu.
Kalau penggunaannya saya mungkin lama menjelaskan nanti terlalu lama Pak. Jadi waktu berjari-hari saya dulu ketika menjelaskannya pun butuh waktu lama sampai 1 minggu. Terus akhirnya harus ada yang kita comot dari codingnya Pak. Codingnya waktu yang di grup Kodular Internasional itu kita comot-comot. Nah, karena kita juga nggak tahu kita berdua itu iya apa buatnya Rek? Iya Pak wis ditambah Nah, iya. ternyata cocok. Udah. Iya Ternyata sama bisa juga saya apa lihat-lihat coding ini maksudnya apa? Ada if, ada then, ada else, ada is ada itu. connect gini kan. Iya, itu maksudnya apa gitu nggak ngerti. Loh, ini aplikasi ini ya, ini kadang-kadang ya sama dengan kita ketika belajar ngajarin anak coding. Ngapain Pak? Wis, nggak usah artikan sendiri ya gitu. Karena ya karena itu Pak, karena saya sendiri saya jelaskan di awal, saya memang backgroundnya bukan ahli coding. Jadi saya hanya bisa hanya bisa diajari ke coding, terus utak-utak sama coding yang ada di grup Kodular Internasional itu ya sudah kita gunakan sini sama kemarin sempurnakan teman-teman. Jadi ini nggak produk saya sendiri, ini produknya banyak orang gitu. Nah, saya juga komunikasi dengan teman-teman yang jurusan IT yang di Malang, teman-teman waktu kuliah dulu. Ya karena teman-teman saya di Malang banyak yang sudah meninggal Pak karena COVID kemarin, rata-rata hampir separuh dari teman-teman saya itu meninggal. Hanya ya ini ketika melibatkan ini pembuatan aplikasi ini melibatkan teman-teman dari Kuningan, Bapak Rian, terus ada juga teman-teman dari Malang, terus eksekusinya kita eksekusi bareng-bareng gitu. Makanya sebenarnya share seperti ini juga saya sudah izin ke Pak Rian agar bisa kita bagi bersama-sama kepada teman-teman yang memang ingin untuk berkembang di bidang aplikasi khususnya yang berhubungan dengan ujian. Saya sangat tertarik ini Pak. Bapak mungkin saya pengen juga bergabung ke apa itu ke grup. Ya, nanti coba saya komunikasi dengan teman-teman yang di grup karena sudah lama Pak saya semenjak setelah pembuatan aplikasi ini off group karena harus ngurusi teman-teman ansor di rumah sambil sedikit ngajar di pondok. Jadi ini hari senggang Pak. Biasanya saya jam sekian itu ngajar les, nanti malam acara muslimat, habis itu fatayat, pondok, nanti malamnya itu biasanya rapat ansor atau rapat sama teman-teman ranting NU. Waduh, padat banget Bapak. Oh, padat Pak, padat. Kapan istirahatnya itu Bapak? Istirahatnya nggak tahu. Nanti biasanya sampai jam 11 itu nanti jam 4 sudah bangun. Iya. Pagi-pagi sudah berangkat lagi sekolah gitu kan. Selain ini Pak, selain untuk panggil untuk soal lah, katakan untuk soal. Ini fungsinya untuk apa saja lah ini? Ya, putus-putus Bapak. Halo. Selain untuk soal ini, apakah bisa untuk kegiatan yang lain, Pak? Maksudnya? Bisa Pak, bisa. Tapi asalkan berbasis Google Form. Sementara untuk yang ini Pak, untuk yang template saya berikan ke jenengan itu yang berbasis Google Form, termasuk pemilihan OSIS, gitu kan? Pemilihan OSIS atau jenengan mau buat kuesioner, gitu kan? Bisa Pak. Yang jelas berbasis Google. Karena sementara ini dasar pendidikan kita, kalau lihat di kelas ini kan spreadsheet Pak. Jadi berbasis spreadsheet yang di sini. Beda nanti kalau kita buat yang lain, otomatis bisa dibuat dalam sesi yang lain. Kemarin 4 bulan yang lalu sempat saya coba untuk Microsoft itu Pak. Microsoft 365. Nah, sempat dalam waktu 1 bulan selanjutnya, kan ini kan karena sifatnya online, mungkin ada perbaikan dari sistemnya Microsoft atau mungkin sistemnya Kodular sehingga tidak bisa. Tapi kemarin dicoba sama teman-teman bisa lagi gitu Pak. Jadi aplikasi ini sangat sangat dinamis, sangat amat dinamis. Makanya saya kadang-kadang ketika saya ketemu error itu saya tetap matur, misalnya kalau orang Jawa itu matur ke teman-teman baik yang dengan Mas Rian yang dari Kuningan maupun teman-teman dari dari Malang. Jadi kalau jaringan dengan saya
Berarti jenengan madu saya juga nanti akan mencoba untuk mencari solusi di mana aplikasi jenengan yang ingin nanti terapkan di anak-anak maupun kan jenengan sendiri itu bisa berjalan dengan lancar. Pak, kemarin ada yang bertanya kepada saya juga, Pak, apakah ini ada batasan penggunaan soalnya? Tidak ada. Karena jumlah batas penggunaannya sampai 10.000 soal, Pak. Jenis soal 10.000 Google Form. 10.000, Pak. Berarti yo andai kata buat setahun, yes, lebih-lebih lah, Pak. Istilahnya orang Jawa muntah-muntah 10.000 jenis soal kan. Iya, betul. Jenis soal. Dan kalau di sekolah saya, ini saya kombinasikan dengan sistem Legger, Pak. Oke, saya akan coba bukakan ya, sistem Legger. Control T. Ini sudah jam setengah 5, Pak. Legger. Legger USP. Nah, ini saya satukan dengan Legger USP. Bentuknya seperti ini awalnya. Mohon maaf, masih loading. Low system resistance. Nanti bentuknya seperti ini, Pak. Ini pakai ROM sendiri nanti. Jadi nanti anak dengan nomor token, jadi anak mas-mas anak ini sudah sistem yang lain, tapi ini kalau tadi kan sistem aplikasi, ini sistem dalamnya, dalam Google Form sendiri ini silahkan jenengan olah. Kalau saya menggunakan sistem ini, jadi anak dengan token ini nilai PAI-nya ini, Kristennya ini, mat dan seterusnya. Nah, kalau saya sendiri, aplikasi ini saya padukan dengan Google yang lain, namanya Google Studio. Sehingga anak-anak tahu mana juga nanti juga isinya juga di spreadsheet ini juga, Pak. Di spreadsheet yang database tadi. Itu anak mana yang sudah mengerjakan, mana yang tidak mengerjakan, mereka akan tahu. Oh, ternyata nilai saya masih N ya, berarti nilai saya belum kirim atau di tengah-tengah perjalanan itu pakai datanya mati gitu. Otomatis nilai N. Jadi kan kan agamanya dia Islam, tapi kan berarti Kristennya dia N. No, N itu berarti belum. Ya, cukup itu ya. Ini sudah diklikkan sama Pak Nasirullah nih. Kita besok bahas selanjutnya lagi. Yang monggo. Satu kali lagi, Pak. Apa? Untuk ini misalkan kalau sudah pakai akun, katakanlah tadi akun belajar mau diganti dengan akun yang Google, atau upload ulang, bisa enggak itu? Misalkan saya menggunakan akun belajar sekarang, coba-coba mau upload ulang, bisa enggak? Ini kayak ini, Pak. Saya untuk akun belajar itu kan sistemnya sistem close ya, sistem tertutup. Jadi ketika share-nya juga meskipun yang membuat spreadsheet ini waktu membuat spreadsheet ya, Pak ya. Waktu membuat database. Pada waktu yang masuk ketika membuat spreadsheet ya. Saya benar-benar berpesan untuk pembuatan spreadsheet termasuk Google Form-nya itu jangan menggunakan akun belajar edit. Pak, yang buat itu Google biasa, tapi yang edit Google belajar itu gimana? Meskipun seperti itu tidak boleh. Jadi benar-benar harus Google non belajar edit. Kenapa? Takutnya nanti anak-anak takutnya nanti nggak di kita, Pak, tapi di anak-anak. Kan kadang-kadang ngapunten, HP-nya anak itu kan ada yang pakai akun belajar edit di beberapa tempat. Tapi kan banyak di antara anak-anak itu yang HP-nya mungkin gara-gara dia main iPhone, ya kan? Karena kita di aplikasi ini harus pakai Android, dia pinjem orang lain. Akhirnya kan jadi chaos mandi, Pak. Ya kalau sama satu, kalau nanti 10 anak, waduh, waktu kita habis untuk ngurusi itu gitu. Jadi pastikan ketika pembuatan plus editingnya, Google Sheet-nya sama Google Form-nya ini harus benar-benar aplikasi, harus dari akun yang biasa, bukan akun belajar ID. Seperti itu, Pak ya. Terlanjur. Apa? Terlanjur dari akun belajar, Pak. Kalau terlanjur kita bisa pindah, Pak. Bisa pindah itu bisa apa namanya?
Mengganti. bisa diganti. Nah, Hmm. Google Form-nya langsung dipindah soalnya digeser ke Google Form biasa bisa. Nah, untuk seperti itu nanti bisa lah ketika pelaksanaan pembuatannya nanti saya ajarin gimana cara memindahkan soal ratusan itu ke soal yang benar-benar bebas dari akun Google Belajar ID. Belajar Singkat Pak, biasanya nggak sampai 2 menitan, biasanya 1 menit kalau untuk saya. 1 menitan cukup seset. Nah, karena saya pernah, Oke. karena ya dulu Pak, waktu pembuatan satu soal pembuatan sudah jadi semua soal, tiba-tiba saya baru ngecek ada satu akun yang bagian ngedit Pak. Wah, bener Pak, saya uji coba ke satu sekolah itu mendal semua, nggak bisa sih Pak semua. Akhirnya saya rombak total, ya tadi lah, dengan cara memindahkan soal-soal ke akun yang baru. Jadi itu ya Pak ya, sudah di calling sama Pak Nasirul wah. Apa apa enggak anu di drive itu Pak untuk spreadsheet itu Pak. Kenapa? Enggak nguras ruang di spreadsheet itu. Oh enggak, Di sangat Google ringan. Drive. Enggak, sangat ringan. Saya biasanya hanya asalkan Pak ya, asalkan soal itu cara menjawabnya bukan dengan cara upload soal, upload gambar loh Pak. Kalau upload gambar 15 giga pun tembus ini. Kemarin yang terjadi di mapel fisika Pak. Kan itu kan mapel fisika ada rumusnya, ada diagramnya itu Pak. Aduh Pak langsung lep habis itu. Hanya dari 7 kelas hanya yang bisa upload hanya 1 kelas. Jadi kita menghindari soal-soal yang berbau Gambar. upload gambar. Nah, Hmm. karena upload gambar ini nanti menyusahkan jenengan dan juga menyusahkan tim yang jenengan ketika pengoreksian seperti itu ya. Itu Pak. Siap, siap, siap. Enggak, soalnya kalau di Google Gmail biasa itu drive-nya cuma 15 giga gitu Pak. Oh, muat Pak. Kalau hanya soal aja asalkan nggak upload soal ya. Oh, muat Pak. Ini saya sudah praktek 8 kali, 15, 10-an Pak. 10 ujian, ya semacam PTS Pak. Semacam PTS itu sampai 10 kali kurang lebih ya. Itu nggak ada masalah. Bahkan yang di akun saya yang tim IT Semablu ini berapa ya? Sudah habis berapa? Ini pun habisnya bukan karena apa? Loh, ini baru 6 giga, Pak. Itu yang ini yang ini 6 giga itu pun 6 giga itu enggak semuanya dari soal, Pak. Ada dari data-datanya sekolah kita yang berbasis gambar. Siap, siap, siap. Siap, sangat mengerti. Nah, mungkin ampun, udah cukup itu ya Pak ya dulu ya. Insya Allah kalau Ya, mungkin besok kasihkan kemudahan, Insya Allah akan kita share lagi. Cukup simpel sebenarnya Pak, asalkan kita ada apa ya? Ada yang menuntun. Istilahnya kalau di teman-teman pondok kan itu selalu sanat ya. Sanatnya harus mutasil, harus bersambung. Mau betul. di pondok ini kalah kalau sama Pak Kasakur nanti ya. Sayangnya di Kita pondok saya itu Kalah. tak boleh bawa HP, Pak. Oh, iya. Jadi repotnya kita itu mau Android kan santri itu ya kendalanya di situ. Jaringan internet tidak nyampe, apalagi tidak boleh bawa HP gitu juga. Itu kendalanya Beli sendiri. Chromebook, beli Chromebook. Ya, Gerembuk ya. Heeh. Kayak kamu insya Allah nanti coba kita buat dulu lah Pak. Siapa tahu nanti di suatu kesempatan. Saya dulu ini juga belajarnya ketika ketika tidak mungkin menggunakan HP di sekolah saya. Karena sekolah saya dulu awalnya di zona zona blank Pak, blank spot. Jadi sinyal seperti apapun kita sampai narik kabel yang di home itu sampai 20 kilo dari pusatnya kecamatan itu, ya nggak bisa Pak. Awalnya seperti itu, tapi sampai ya Allah SMA ini ya Allah benar-benar tengah hutan gitu. Saya dulu di Aceh di tengah-tengah hutan bersama teman-teman gam masuk Lamongan kok Lamongan dengan cek di Google Map itu dulu itu pasti ingin lihat sekitar itu oh ya hutan beneran itu. Nah itu alhamdulillah sama Allah 2 tahun ini bisa Pak. Siapa mungkin di pondoknya jenengan atau mungkin ada perbaikan di Chromebook sehingga bisa kita install dan bisa digunakan untuk anak-anak. Amin, amin. Amin, amin. Yang penting ilmu negeri kakur.
Ya. Siap. Ke Baikul VHD. Sampun nggih, Pak. Ben, Iya. kalau Siap, siap. kembalikan ke Pak Nasirullah. Monggo. Pak Badrul, Pak. Oh, ya. Terima kasih Bapak Pak Linur atas materi yang dipaparkan untuk kali ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu oleh para peserta. Mungkin ada satu dua pertanyaan yang dari tadi ada yang bingung tentang aplikasi ko- Kokular, ya. Dari aplikasi Kodular ini mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya buka dua penanya. Kekurangannya saja mungkin perlu diperjelas. Tak bisanya di bidang apa gitu. Oh, ya. Benar, benar, benar. Kekurangan dari aplikasi Kodular ini Ya, apa? terima kasih. Baik, Eh, dipersilakan untuk Pak Linur. Ini ada pertanyaan. Kekurangan dari aplikasi Kodular ini apa, Bapak? yang pertama, ini hampir sama di aplikasi web penyedia pengembangan website aplikasi, yaitu adalah tidak semuanya bisa dengan bahasa yang mudah dipelajari. Ya tadi ada event, when disconnected, when network, when is connected, macamnya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, harus selalu update tentang perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Populer. Seperti layaknya kita belajar Word, kan ada tuh buat 2003, 2007, 2010, 11, 12, di bawah loncat 2021, kan pasti ada perubahan. Nah, dari perubahan itu kita harus belajar perubahan-perubahan itu agar tidak terimbang dengan zaman, agar apapun yang kita kerjakan itu bisa lebih maksimal. Saya sebenarnya harus sering update, Pak. Iya, Sehingga iya. kalau kita nggak update, selesai di situ. Ya. Bagaimana, Pak? Sudah? Siap. Ya. Siap. Mungkin karena waktu sudah nyampe, mungkin untuk acara webinar kali ini atau hari ini kami tutup terlebih dahulu sampai ketemu di hari besok dengan pemateri yaitu Pak Linur lagi dan juga Pak Nasirullah yang akan membahas tentang pelatihan membuat aplikasi Android sederhana untuk pembelajaran, dan sekaligus kita akan praktek di hari besok. Baik, sebelum sesi mungkin ada masukan dari Pak Nasir, silakan. Ya, ya. Mungkin teman-teman mungkin ini ya, karena masih ada waktu sebentar. Siap. Gimana kalau yang lainnya? Ini kan tadi Pak Linur pakai yang apa? Pakai yang Kodular. Kodular. Sebenarnya dasar-dasarnya teman-teman bisa juga belajar pakai Meet Adventure ya. Ini teman-teman yang biasanya yang mau ngajar informatika yang kelas 11 bisa belajar ya. Contohnya seperti ini, saya coba dulu ya. Mirip tampilannya sebenarnya ya. Mirip banget. Oh iya, Bang. Jadi teman-teman masuk ke biasa ya, masuk ke sini. Kalau teman-teman nanti mau nyoba yang ini, sebenarnya untuk buat aplikasi itu banyak ya, aplikasi internetnya. Kalau yang di SMA itu pakai ini namanya Meet App Inventor ya, seperti ini. Tampilannya mirip seperti punya Kodular tadi ya. Jadi sama caranya seperti ini. Baru kemudian langsung ini ya, create app ya. Create app. Sama persis tampilannya sama ya. Kita tunggu dulu sebentar. Seperti ini kita masuk pakai Google. Karena ini juga punyanya Google juga awalnya ya, begitu ya. Awalnya juga punya Google. Nah, seperti ini. Sama ya. Udah kamu continue aja seperti ini. Nah, persis seperti punyanya Bapak tadi, punya Pak Linor ya. Ini juga Android-nya versi 5 ke atas. Ini malah ada versi Bawahnya. 3 ya. Versi 3. Versi 3 juga ada ya. Lebih rendah lagi. Ya, lebih rendah lagi ya. Ini ya. Jadi ini juga bisa diatur juga untuk phone, tablet, dan sebagainya di sini ya. Oh iya, Pak. Caranya sama persis. Caranya sama persis. Jadi di sini juga ada blog, ada desainer kayak tadi punyanya Pak Lilur juga sama ya. Kemudian di sini juga ada screen satu gitu ya. Kalau mau nyoba misalnya pertama misalnya ini delete.
Ini coba-coba. Ini kalau anak SMA bikinnya pakai kayak gini-gini aja ya. Ini text to speak. Nanti misalnya di sini diklik, diketik nama apa kata-kata. Ketika nanti diklik di sini dia ngomong. Misalnya selamat datang, assalamualaikum, gitu. Terserah kalian, terserah teman-teman mau ngisi apa di sini, begitu nanti. Ketika ada ini, ini juga sama. Di sini juga ada text box, juga di sini ada komponen-komponen di bawah sini ya ini. Di sini ada macam-macamnya. Ada sensor juga, sensor akselerometer. Misalnya teman-teman mau, kalau digoyang gitu bunyi, kalau dia digoyang dia mati, begitu tuh ya. Jadi misalnya dia juga mau teman-teman naikkan volumenya, HP dinaikkan ke atas dia akan bunyi nyaring, kalau diturunkan dia akan rendah, begitu itu ya. Ada Ini template-nya Bang, template yang sudah jadi soal Bang. ini tidak sama. Ini kalau mau belajar dari awal ya, dari awal. Karena kalau Balilur tadi kan langsung. Jadi nanti tampilan di desainernya nanti seperti ini. Ini kan di tampilan ini blognya seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi di sini ada macam-macamnya. Jadi kalau button nanti kalau diklik, nah itu macam-macam di sini. When click gitu, get focus, lock click, load focus gitu ya. Misalnya nanti di sensor text to speak-nya munculnya apa ini. Nah, seperti itu ya. Ini banyak macamnya. Jadi dasar-dasarnya sebelum muncul kayak tadi punya Pak Linur itu tadi itu ya dari sini awalnya. Jadi dari sini ini sudah ada when text to speak speaking hasilnya apa, kerjakan apa gitu ya. Oh, Jadi ini kalau membuat, anggaplah kalau kita membuat template seperti punyanya Pak Yud tadi. Ya. iya sama sebenarnya Pak Linur juga bikinnya pakai gini, cuman dia bikinnya pakai kodular. Kalau anak-anak SMA nanti bikinnya pakai ini, udah pakai kodular gitu loh. Ya nanti kita belajar di buku kelas 11 juga sudah ada ya. Tinggal dibuka saja. Nanti apa saja. Nah ini sudah ada nih. Ini 34 nih apa saja. Ini anak-anak ya prakteknya. Nah ini jadi dia bikin ini. Jadi kalau nanti diklik seperti bloknya, nah ini seperti ini sudah. Ini sudah agak besar banyak ya di sini. Ya ada sensornya segala macamnya. Ini dasar-dasarnya kalau teman-teman mau pakai app Made Inventor. Di buku sudah ada nih petunjuknya dari awal ya. Jadi teman-teman bisa belajar dulu dari dasar-dasar mulai dari praktek 1 dulu kayak tadi itu yang ini. Ya, nanti praktek 2 kayak apa, praktek 3 apa. Yang terakhir untuk kelas 11 itu bikinnya itu pakai itu sudah ya, pakai apa? Pakai sensor ini ya. Jadi dia kalau kelas 11 ntar ya kita coba apa namanya itu. Anak-anak sudah bisa bikin itu ya. Sudah bisa bikin kayak itu, kayak Google Lens, ya. Google Lens. Ya. Jadi dia bisa sensor-sensor kalau diklik ke keyboard dia keluar apa. Itu ada petunjuknya di buku juga sudah ada ya. Seperti itu. Kemudian untuk tambahan saja, selain bikin pakai gini, ada juga software-software yang lain, Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu untuk pembelajaran ya, ini kan untuk aplikasi langsung kayak gitu ya. Kalau mau untuk pembelajaran, misalnya mau buat media pembelajaran berbasis HP, Android, begitu, itu Bapak Ibu udah harus bikin pakai kayak gini juga ada apa-apa ya. Misalnya contoh sederhana kayak gini, Bapak Ibu. Ya. Ini yang paling gampang ya. Ini Bapak Ibu punya misalnya punya ini kayak gini SID misalnya. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, seperti ini misalnya ada video pembelajaran, ada apa macam-macam ya. Ini Bapak Ibu tinggal bisa pakai saja, pakai kayak gini, di copy linknya. Kemudian Bapak Ibu bisa masuk ke sini. Ini bisa disesuaikan dulu tampilannya. Mau di model apa kayak apa juga boleh, pakai Canva web juga boleh. Jadi misalnya kayak gini. Misalnya pakai ini. Misalnya kayak punya saya ini ya, misalnya jadi ya dasarnya dia yang pakai web. Jadi yang pakai web sebentar. Nah ini misalnya ini profil saya misalnya kayak gini. Ini mau dibuat aplikasi misalnya. Itu bisa gampang ya seperti ini ya. Nah, ini. Jadi teman-teman buat dulu kayak gininya. Gini. Buat dulu, kalau sudah selesai,
baru teman-teman publikasikan di situs webnya ini. Seperti biasa, nanti linknya teman-teman copy kayak gini. Misalnya ini linknya, ya. Teman-teman copy aja ini. Atau teman-teman klik saja, nanti kan muncul di sini link. Nah, ketika linknya sudah selesai, teman-teman bisa langsung aja bikin di sini. Ya. Masuk di app apps gesture ya. Jadi teman-teman kan ini yang paling gampang seperti itu ya. Jadi silahkan di copy tadi. Jadi teman-teman masuk aja di sini ya. App gesture kayak gini ya. Nah, seperti ini. Misalnya teman-teman hanya pengen buat media pembelajaran khusus untuk anak-anak gitu ya. Jadi ke anak-anak materi ini nanti bisa teman-teman di link materi 1 ini, materi 2 ini, materi 3 ini gitu ya. Dibuat dulu ya. Dibuat di Canva boleh, di apa terserah teman-teman. Pakai PowerPoint juga bisa. Ya. Jadi nanti bisa jadi dengan PowerPoint itu bisa nanti di-convert menjadi sebuah aplikasi. Seperti ini ya. Jadi kan sudah di-copy tadi. Jadi teman-teman masuk ke sini dulu, baru kemudian create apps ini ya. Kayak tadi sama seperti tadi punyanya ini ya. Cuma ini beda langsung. Jadi tinggal copy saja di sini. Sebentar. Lembut nih. Di sini get epic. Di sini juga ada game maker juga ya, game maker. Jadi teman-teman sini klik di sini, tempel yang tadi itu, yang dari tadi di sini. Mau ya, tahu ini aja ya, copy. Nah, ini sudah masuk ya, nah, seperti ini. Bisa statistika ini. Nah, sini misalnya ini yang tadi yang ini ya. Jadi ini materi kuliah misalnya ya, seperti ini. Teman-teman mau bikin seperti itu, silahkan langsung aja ya. Kemudian teman-teman pilih aja sininya ya, temanya mau pilih apa warna apa, misalnya warna biru misalnya ya. Kemudian di next saja ya. Ini kemudian nama aplikasinya apa, misalnya statistika ya. Gitu ya. Kemudian di next saja. Kemudian default ikonnya kayak apa? Buat. Kalau mau custom icon, silahkan dulu ikonnya dibuat di sini, kemudian diupload di sini. Ini buat dulu teman-teman, pakainya pakai Canva ada apa-apa ya. Jadi teman-teman bikin di sini diketik icon gitu ya. Ukurannya 15-15 ya. Nah, di sini sudah ada icon. Ntar di sini dulu. Teman-teman bisa pilih di sini icon gini ya. Nah, ini. Jadi ini ikonnya macam-macam ini. Nah, ini Canva macam-macam ya. Teman-teman buat dulu ikonnya, misalnya contohnya misalnya kayak gini ya. Nah, ini ya. Ini ukurannya adalah 500 kali 500 pixel ya. Sedangkan yang di sini yang diminta adalah ukurannya adalah 512 kali 500. Tapi biasanya lebih kecil juga boleh biasanya. Begitu. Jadi teman-teman buat dulu apa namanya? Ininya, template-nya gini. Nah, kemudian di sini misalnya mau kasih logo sekolah apa silahkan ya, diganti di sini. Misalnya. Jadi misalnya teman-teman punya kayak gini, saya tutup dulu yang gini. Misalnya kayak gini. Ya ini misalnya, ini logonya Fleksibel misalnya ya, yang tadi. Nah ini kita copy aja seperti biasa di Canva, ya. Copy biasa. Baru kita buat di sini ya. Nah, di sini delete. Kalau teman-teman punya sendiri ya silahkan langsung aja, ada apa-apa ya. Di sini. Terserah teman-teman logonya, pokoknya ukurannya segitu ya. Ini misalnya dihapus, silahkan. Nah, kemudian sini hurufnya misalnya mau diganti warna ya. Diganti warna misalnya hitam, misalnya begitu. Jadi teman-teman gitu lah. Jadi contohnya misalnya contoh ini aja ya sudah jadi misalnya ya di sini ya. Contoh saja ya jadi template-nya ini ya. Jadi ini ya yang fleksibel kita hapus dulu. Nah, teman-teman download saja seperti ini. Ini buat ikonnya ya. Buat icon. Ya, kemudian ini ukurannya adalah upload boleh JPG boleh teman-teman, boleh yang PNG juga boleh, terserah teman-teman ya. Nah, misalnya ini contoh green ini ya, download. Kemudian teman-teman tinggal klik aja di sini ya. Jadi di sini, di sini. Nah,
Ya, seperti itu di sini. Nah, kemudian kita upload aja. Ya. Upload ada di download tadi ya. Ini di green. Nah, itu teman-teman ya. Mau di crop, tidak usah. Ini langsung saja. Ini cara paling gampang bikin web. Ya. Bikin apa? Bikin aplikasi. Ya. Kemudian di next lagi. Kemudian apa ini? For education misalnya. Gitu ya. Pilih aja teman-teman. Ya. Atau mau bikin sendiri silahkan. Kalau bukan komersial ya. Misalnya for education aja. Di next. Ya. Kemudian create. Nah, ini kita masuk pakai Google karena tadi kita belum masuk. Ah, ya. Ini sudah selesai seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini teman-temannya. Kita pakai yang free saja teman-teman. Ini kan ada yang berbayar, ya. Ada yang free. Coba aja. Ini premium ya. Nah, ini ya. Kemudian kita langsung saja ya. Ini download ya. Download kan sudah tadi ya, sudah dipublish, tinggal download ya. Coba teman-teman. Download APK ya teman-teman. Seperti itu. Nih. Tadi formatnya sama ya. Ada yang formatnya tadi APK sama AAB kayak tadi ya. Jadi yang di kayak punyanya Pak Linor tadi kan ada juga APK sama ABB ya. Sama sebenarnya yang di download. Ini sudah selesai. Tinggal selesai nanti sudah jadi APK dan bisa teman-teman diinstal di laptopnya masing-masing. Gitu ya. Itu bisa juga dikunci Bang ya. Misalkan anak Kenapa? bisa juga dikunci. Misalkan anak masih bisa buka yang lain gitu. Nah, kayak Ihsan Di, tadi. ini berbasis web bang ya, jadi aplikasi berbasis web ya bebas seperti internet gitu ya. Ini Oh tapi iya dalam iya. bentuk aplikasi gitu, ini adalah bentuk APK sudah ini. Jadi kalau teman-teman mau save ya save saja. Jadi ini tinggal di share ke anak-anak ya. Ini aplikasinya anak-anak gitu. Itu salah satunya yang paling gampang ya. Kemudian di sini juga banyak macam-macam ya di sini. Tidak ada harus ini. Jadi ada macam-macam. Dia mau dari gambar apa macam-macam ya. Gestar nih macam-macam. Tapi untuk yang besok tetap mengingat Ainun tadi ya, dilanjutkan ya. Iya tetap. Ya, Pak Linur tetap. Pak Jadi Linur. ini hanya mengisi kekosongan saja, gitu ya. Kemudian, enggak biar pemahamannya lebih banyak, gitu ya. Enggak harus buat seperti itu juga boleh. Ya. Kemudian selain itu juga bisa teman-teman buatnya pakai ini. Sebentar, stop share dulu. Ya, ada juga ya. Jadi kayak gini. Ini namanya pakai eh, ini. Ya. Ini kelihatan deh. Ya. Ah, Belum. ini gambar tak kelihatan gambar Oh, mobil. kelihatan Ducati. Ini Mm-mm. pakai ini. Kelihatan, Pak. Jadi pakai ini bisa Kelihatan. juga articulate storyline ini. Mm. Jadi ini Oh, aplikasi ya. Aplikasi untuk hasilnya nanti bisa juga dibuat jadi aplikasi Android. Ini bisa dua, bisa untuk desktop apa berbasis web atau juga bisa dia menggunakan berbasis Android nanti ini ya bisa ya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Kalau pengetesannya pakai emulator di anu kan enak ya, Bisa, Pak? bisa ini di ya, Hmm. ini di review ini di slide di publish juga bisa iya. Ini ya, di sini. Jadi ini bisa langsung ya di sini. Jadi ini aplikasinya ya misalnya ini berbasis ini. Coba kita. Jadi ini contohnya ya. Nah, ini bisa aplikasi pembelajaran ini. Ya. Jadi ini bisa berbasis ini bisa komputer, tablet, HP. komputer, landscape atau apa gitu. Ya. Hmm. Ini gampang bikinnya, mirip kayak PowerPoint, cuman dia beda ya lebih lebih powerful karena memang ini untuk buat aplikasi memang. Jadi ini saya bikin sistem informasi ini ya, sistem informasi. Tunggu masih agak lama nih karena ini harus anu dulu ya, harus ini dulu. Punya Pak Linur besok lanjutin itu ya. Ini hanya pemahaman biar nambah macam-macamnya bikin aplikasi itu juga Siap. ini begitu ya. Jadi kalau orang nanya bikinnya aplikasi itu pakai apa?
Oh, bikinnya harus pakai Android Studio. Tidak harus Android Studio. Tadi kan ada Kodular, sudah ada. Kemudian ada juga Kotlin, juga ada. Macam-macam bahasanya, begitu ya. Jadi teman-teman bikinnya pakai apa, begitu. Ya, salah satunya ini. Ini juga bisa seperti ini. Ini pakai Articulate Storyline. Ada juga SAC. SAC itu langsung bisa di-convert langsung jadi APK. Sama seperti kayak PowerPoint itu. Gampang ya. Jadi tinggal drag ambil aset-aset gitu, nanti hasilnya jadi. Gitu. Ini kalau pakai apa namanya eh, aplikasi kayak gini, ini lama ya. Ada memang lama ya. Jadi ini eh, aplikasinya kayak gini. Jadi ini kayak gini. Jadi sistem komputer kayak PowerPoint ya. Sini. Nah, seperti ini. Jadi sistem komputer, kemudian ada menu-menunya di sini di bawah, nanti dia geraknya ke sini. Nanti ketika dia diklik, nanti masuk sini. Nanti kan ada menu loginnya juga, misalnya seperti itu ya. Sebentar ini ada agak lama karena memang eh, karena dibuat ini kayak tadi punya Pak Linur juga lambat karena memang ini lagi sharing ya, sharing screen ya. Ini. Ini macam-macam di sini, di sini. Enggak apa sih. Padahal sudah laptopnya sudah bagus ini, tapi lemot ya. Ada menunya, daftar menu, nanti kalau diklik di sini munculnya apa, diklik di sini ada permainannya apa, begitu ya. Ini kemarin waktu ikut lomba saya ini kayak gini bikinnya. Ini pakai Articulate Storyline. Ini dari download ya, cari di situ. Jadi ada animasi apa segala macamnya. Tampilannya mirip PowerPoint, tapi dia lebih powerful dan bisa untuk klik-klik-klik, nambah apa macam-macam. Termasuk ini namanya saya ini dihubungkan dengan AR, ya. Jadi augmented reality sebenarnya di sini. Nah, seperti ini. Seperti ini. Nah. Ini asesmennya kayak ini. Gitu. Ada anunya di sini ada apa ya? Ada ininya. Ya. Nah, seperti ini. Ini banyak ya. Ini. Ini ada kuis-kuisnya juga. Ada permainannya juga. Jadi nanti ini lebih kalau untuk ke pembelajaran ini, tapi kalau untuk aplikasi kayak tadi buat 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 apa? APK. Buat kayak ulangan tadi kayak punya Pak Lilur tuh Hmm. tidak apa-apa. Tapi kan tidak hanya itu gitu maksud saya ya. Jadi kalau teman-teman mau buat aplikasinya untuk apa gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau buat aplikasinya buat berbasis web, ya bisa pakai ini begitu. Mungkin itu saja tambahan dari saya biar ada pemahaman lebih dari teman-teman tentang kalau mau belajar dasar-dasar kalau punya Pak Linor tadi kan sudah jadi itu ya. Sudah jadi kita kasih template tinggal ngubah-ngerubah begitu ya. Kalau mau buat belajar dulu dari satu tidak mungkin belajar 1 hari langsung selesai tidak bisa gitu ya. Karena harus kayak tadi ada if, ada apa dan segala macamnya itu ya. Jika klik ini muncul ini, jika klik ini muncul ini begitu itunya ya. Dan itu perlu logika, bermain logika. Jadi untuk jadi seperti itu perlu waktu yang lama. Tidak bisa mungkin 1 bulan belum tentu jadi kalau kayak gitu. Kalau mikirnya sendiri itu kan sudah pakai template tadi, template-nya sudah dikasih kita tinggal berubah-ubah menjalankan begitu. Seperti kita beli saja begitu ya. Cuman kita coba diajarin caranya gitu sama Pak Linur. Dasar-dasarnya, Pak. Ya. Hmm. Mohon izin untuk teman-teman, untuk Bapak Ibu, untuk karena ini pelatihan, jadi nanti ada aplikasi yang harus Bapak Ibu upload nanti begitu ya. Buktinya Bapak Ibu membuat aplikasi. Jadi hari pertama, hari kedua, Bapak Ibu cukup screenshot saja ini, tidak ada absensi. Baru hari ketiga nanti kalau sudah selesai atau berapa kita sesuai kesepakatan, misalnya 1 minggu atau langsung besok sudah jadi mungkin aplikasinya bisa nanti di apa dikumpulkan nanti buat linknya besok sekalian terbit sertifikatnya kalau sudah ada apa namanya hasilnya. Hasil. Begitu. Ya, saya kira begitu deh. Ya, terima kasih Pak atas pemaparannya. Jadi dapat saya simpulkan untuk materi kali ini yaitu aplikasi Kodular adalah sebuah aplikasi atau situs web yang menyediakan tools untuk membuat aplikasi Android dengan konsep drag drop block programming sehingga mudah digunakan. Sehingga anak usia dini atau siswa dapat dikenalkan pada pemrograman Kodular agar aktivitas mereka dalam menggunakan smartphone dapat diarahkan pada hal yang positif.
itu saja dari kesimpulan dari materi kali ini. Maka untuk materi kali ini akan saya tutup. Terima kasih untuk para peserta webinar kepada kali ini. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas partisipasinya. Semoga ilmu yang kita dapat dalam webinar kali ini bisa bermanfaat bagi kita. Akhir kata, saya selaku moderator mohon pamit, mohon undur diri, mohon maaf apabila ada kata yang salah dan ada kekurangan baik dari tutur kata ataupun sebagainya. Sampai ketemu di esok hari, hari Jumat jam 15 WIB waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Pak Sakur. Siap. Persilakan. Terima kasih. Ini saya akhiri ya karena sudah agak sore menjelang maghrib ini. Nah, Siap. untuk Zoom ini saya tutup rekamannya. Ya, stop. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sampai ketemu besok.